Apa kabarnya nih? Wah, luar biasa sekali saya dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Desi Rahelia dan tentunya bersama partner saya ada Pak Doni De Kaiser dan Pak Roni Francis dalam program L-Talk Empower Life Through Communication untuk membahas seputar komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik kali ini untuk membahas tentang keberuntungan atau kesuksesan. Nah, untuk menjadi sukses itu merupakan suatu hal yang sangat diingin-inginkan atau didambakan pastinya setiap orang. Namun, untuk mencapai kesuksesan itu pasti akan berbeda untuk masing-masing orang. Nah, lalu apakah kesuksesan tersebut merupakan keberuntungan atau tidak perlu beruntung untuk mendapatkan kesuksesan itu? Nah, menurut sudut pandang Pak Roni nih, gantian. Bagaimana pendapat Bapak mengenai orang yang sukses? Oke, nah saya juga akan menjawab seperti Desi juga. Jadi, menurut pandangan saya, karena pasti yang nonton tuh gini-gini tuh kayak ngikutin arah saya. Ngeliat kok miring. Yang penting ikut happy kan. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang tadi ada sukses atau namanya beruntung ya. Jadi kalau misalnya para sahabat John, Anda di luar sana Anda merasa beruntung atau sukses. Karena kalau misalnya dibilang namanya sukses, sukses itu bisa kita makan. Kalau misalnya namanya beruntung nggak ada yang bisa dimakan kan? Ngerti nggak maksudnya? Beruntung itu dalam arti makan gimana Pak? Baru makan ya? Oh, ya, dia mesti mikir dulu ya. Ya udah. Mie sukses. Iya. Dia mesti mikir. Oke. Nah jadi. Maklum ya bapak-bapak ya. Saya kayaknya kurang bergaul banget sama bapak ya. Beda zona, beda zaman ya kan. Kita lanjut dulu. Jadi kalau Untung itu kan temennya Paman Gober ya. Iya. Pak Untung? Iya, bukan. Beda juga. Untung bebek maksudnya. Dona bebek. Oh, nggak kenal. Iya. Padahal namanya. Iya, padahal namanya Desi loh. Gen Z. Oh iya Desi, Dono bebek. Iya. Tapi dia Daisy. Daisy. Ada lagi Paman Gober, ada Untung yang selalu beruntung. Oke, silakan Pak Iya, Untung. kelar. Episode kali ini kita akan membahas si Pak Untung ini ya. Jadi kalau misalnya Anda di luar sana, Anda merasa Anda hidupnya itu sukses, lihat dulu Anda suksesnya karena apa. Jadi kalau sukses itu berupa suatu pencapaian, betul nggak? Betul. Jadi kadang-kadang orang bilang sukses, pasti orang nanya berikutnya karena apa suksesnya. Oh, saya sudah punya rumah mewah. Oke, rumah mewahnya kayak gimana? Saya punya 1 kamar dan 1000 taman. Oh, buat apa ya? Misalnya kayak gitu, ya kan itu juga namanya kesuksesannya dia. Atau misalnya suksesnya kayak gimana? Oh, nama saya sudah terkenal mendunia. Karena apa? Kadang-kadang ada loh satu orang nih, kalau misalnya Desi pernah baca suatu berita, ada satu orang itu menjadi penjahat terkenal. Jadi motivasinya dia adalah menjadi orang yang bisa dikenal sama orang lain. Tapi motivasi itu ternyata dia keliru ya. Tapi apakah dia sukses? Sukses. Dia juga termasuk sukses. Makanya balik lagi, kalau Anda bilang itu sukses itu berupa satu namanya pencapaian. Sukses untuk apa? Sukses untuk misalkan Anda dikenal, sukses dengan cara apapun juga, itu kan. Tetapi kalau Anda bilang itu beruntung, biasanya itu dikaitkan dengan apa? Materi. Betul nggak? Iya, benar. Ada nggak beruntung itu dikaitkan dengan namanya hubungan? Bisa jadi. Ya kan, beruntung dia mendapatkan orang kaya, balik lagi materinya lagi, betul nggak? Beruntung dia bisa mendapatkan namanya pasangan yang cantik. Kenapa? Bagi pasangan yang cantik dia musibah. Bisa jadi, ya kan? Yang beruntung dia ya. dia. Bagi pasangannya musibah ya. Iya, Kalau saya itu bukan beruntung musibah, itu beda keyakinan. Beda keyakinan ya. Yang satu yakin dia ganteng, yang satu yakin nggak yakin dia ganteng. Nah, tapi itu waktu itu saya pernah cerita sama Bro Doni kan, kalau bisa waktu itu saya naik namanya untuk transportasi online ya. Jadi yang supirnya selalu bilang gini, istri saya cantik loh Pak. Ya, dia bilang iya Pak. Padahal kan lagi males gitu kan ya. Dia bilang, sampai dia tunjukin fotonya, Bapak nggak percaya sekali sih sama. Iya Bapak termasuk orang beruntung. Tapi istri Bapak beruntung nggak Pak? Ya itu urusan dia. Betul, istrinya memang cantik. Nah, jadi kalau misalnya kita cerita beruntung, itu dikaitkan sama pribadinya dia ya. Dan itu biasanya sesuatu hal yang positif yang bisa dia dapatkan ya. Jadi kalau misalnya Anda beruntung lagi sebagai seorang yang dikenal, itu apakah beruntung juga? Kadang-kadang beruntung itu adalah bukan sesuatu yang dia usahakan, diupayakan, sesuatu yang dia kerjakan. Contoh kalau misalnya namanya sukses, bisa nggak diupayakan? Bisa dong, harusnya kan. Gimana cara Anda bisa sukses untuk bisa mendapatkan uang 1 miliar misalkan? Ya Anda kerja kan bisa dong, bisa mendapatkan itu kan. Tapi kalau namanya orang beruntung, tiba-tiba Desi dikabarkan mendapatkan uang dari lotre 1 miliar. Nah, itu tidak bisa didapatkan sama orang yang sukses. Beda dong.
Dia ternyata orang sukses dari kerja ketika dia melakukan namanya taruh sesuatu untuk namanya judi di tempat lain, bisa jadi dia tidak berhasil. Tetapi kalau namanya orang beruntung, bagi Anda yang pernah melihat namanya untung bebek ya, untung bebek bisa menemukan apapun ya, keberuntungan dimanapun juga, di mana Donald di situ setiap kali dia berasa diri dia sial. Ya, jadi ternyata ada satu orang ya di Amerika sana yang melakukan satu survei, saya lupa ya, namanya The Science of Luck, itu bukunya. Dia mensurvei bagaimana cara orang beruntung itu bisa bekerja, apakah beruntung itu bisa buat semua orang. Ternyata ada perbedaan sudut pandang orang beruntung dengan orang yang biasa. Jadi misalnya contoh dia lakukan survei kayak gimana? Ada dia minta di dalam satu kedai toko, ini adalah toko makanan. Nah, dipanggillah ada beberapa orang disurvei, orang beruntung sama orang yang tidak beruntung. Ada satu orang yang tidak beruntung yang disuruh datang, pas menurut dia tidak beruntung ya, disuruh datang ketemu dengan dia. Saya lupa nama penulisnya siapa. Jadi ketika dia datang ketemu dengan penulisnya bilang, aduh tempatnya jauh banget kalau misalnya kayak gini. Semuanya dikomplain sama dia, ya. Bahkan tempatnya padahal makanan udah dibayar tetap dia komplain juga. Nah, yang luar biasanya lagi ya, ada satu orang yang datang, ini adalah orang yang beruntung, dia datang ke tempat itu, belum sampai ketemu dengan orangnya dia bilang dia cerita pas waktu lagi ketemu, tahu nggak di sini ternyata di sini di bawah-bawah dari meja-mejanya kok ada uang-uang ya, saya ambilin itu loh, saya dapat uang loh malah jadi kesini loh, belum dibayarin makanan. Jadi ternyata kenapa? Padahal uang itu sudah ada dari tempat yang orang dipanggil yang tidak beruntung itu tadi. Jadi artinya apa? Ketika orang-orang yang merasa dirinya tidak beruntung, dia melihat sudut pandang itu menjadi sangat sempit sekali. Di mana orang yang beruntung dia bisa sudut pandangnya itu akan jauh lebih lebar. Sehingga apapun yang dilihat di situ dia selalu mencari namanya kesempatan. Itu menjadi salah satu ciri orang-orang beruntung atau tidak. Jadi kalau misalnya Desi selama ini ketemu misalnya, oh datang ke sini kira-kira susah atau gampang. Kalau selalu ngelihatnya susah, ya dari manapun juga, mau kemanapun juga pasti akan berasa susahnya. Tapi kalau ngeliat di sini, oh kesempatan, kenapa? Ke mall nih, gue bisa jalan-jalan nih, bisa nanti kayak gimana? Wah, itu jadi sesuatu ciri khas dari orang yang beruntung. Jadi kalau misalnya beruntung atau tidak, kita bisa lihat, kita tanya aja sama orangnya. Kamu lagi datang ke sini kayak gimana? Kalau orangnya penuh dengan antusias, dia berjalan, gue pagi tuh, ada kayak gimana ya? Gue datang ke sini ternyata dapat sesuatu lah, dapat kayak gini. Dia itu adalah orang yang beruntung. Tapi kalau misalnya ada peribahasa mengatakan apa? Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya apa? Orang yang tidak beruntung itu selalu melihat semua masalah itu menjadi sesuatu yang sial menimpa sama dirinya dia. Makanya dia selalu bilang apa? Udah jatuh ketimpa tangga. Coba lihat, kalau misalnya orang yang dilihat, wah ini kayaknya kurang bagus, hokinya kurang. Biasanya apa yang dia lakukan? Ngeluh sepanjang hidupnya, betul nggak? Pagi ketika dia bangun tidur, ada aja masalahnya. Pergi berangkat, misalnya kerja atau usaha, dia pasti ada aja yang dia kesalkan gitu kan. Ketemu sama orangnya kesel, nggak ketemu sama orangnya kesel. Jadi kapan dia nggak kesel? Nggak ada. Makanya rumah tangga itu isinya suka dan duka. Karena kalau isinya duka doang, namanya rumah duka. Oh iya benar. Benar. Ya. Kalau rumah suka ada Pak? Oh ada. Itu tadi yang pendapatnya Bro Rodi itu tergantung pikiran kita. Saya tidak dalam posisi pro kontra, tapi saya mengambil di mana orang Indonesia itu sebenarnya orang paling beruntung. Kenapa coba ya kesenggol kecelakaan tangan kirinya diamputasi, untung tangan kiri masih ada tangan kanan. Iya kan? Begitu aja seterusnya gitu kan. Jadi menurut saya kita bisa menciptakan keberuntungan kita ya dalam tanda petik ya, dimulai dari mengubah sudut pandang kita terhadap kehidupan. Ya kan? Jadi ya hidupmu mau beruntung apa tidak tergantung pikiranmu. Ya kan? Ya berpikirlah seperti tadi kata Bro Roni gitu kan. Nah, saya beruntung nih bisa pagi berangkat. Ada orang yang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya kan? Saya masih bisa beraktivitas hari ini. Ada orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya beruntunglah saya masih bisa kumpul sama keluarga di hari raya. Ada orang yang mungkin udah nggak punya kampung tempat dia pulang, ya kan? Nah, jadi selalu kita melihat sudut atau perspektif yang positif. Dengan demikian kita merasa bahwa hidup kita itu penuh dengan keberuntungan. Karena cerita di majalah Dolar BB itu kan si untung itu kan selalu beruntung kan? Karena sebenarnya kuncinya apa sih? Dari sudut pandang dia. Ya, akhirnya apa? Dia fokus pada hal-hal positif. Karena kalau hidup kita fokus pada masalahnya, ya itu yang kita alami setiap hari. Kalau kita fokus pada hal yang positif, maka kita akan merasa mendapatkan kebaikan, keberuntungan setiap hari. Contoh sederhana, Des. Pengen sesuatu nggak misalnya? Atau mengidamkan mobil jenis tertentu nggak? Pasti. Sebut saja misalnya merek apa, jenis apa? Pak, yang lagi booming deh Pak, Porsche. Oke, Porsche ya. Porsche. Porsche. Nah, kalau Porsche itu
di Jakarta jarang ya. Iya. Ya. Tiba-tiba karena kejadian itu saya banyak melihat bahwa saya di jalanan sih. Itu yang saya maksud. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan sesuatu, pikiran kita fokus kepada apa yang kita inginkan. Ya, saya sebut saja contoh sejuta umat lah, misalnya mobil Toyota Kijang Innova yang hybrid, ya kan? Ketika seseorang lagi mengidam-idamkan mobil itu, tiba-tiba dia keluar rumah, di depannya ada yang lewat, Kijang hybrid, ya. Terus lampu merah gitu, Kijang hybrid. Terus lagi macet di sebelah kiri. Sebenarnya mobil itu ada setiap hari, ya kan? Tapi ketika dia tidak fokus, dia nggak melihat itu. Nah, ketika dia fokus pada kebahagiaan, dia fokus pada mobil itu, dia bisa terbuka matanya hanya melihat mobil itu kan. Jadi mobil yang lain nggak kelihatan sama dia. Nah, dalam kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga sama. Fokuslah pada hal-hal yang positif dari misalnya pasangan hidup kita, ya kan? Sehingga ada yang mengatakan sama saya, aduh Pak, saya tuh pusing ya, rumah kayak neraka. Kenapa? Saya pulang itu ketemunya setan. Loh kenapa? Istri saya itu udah kayak setan. Loh kok bisa begitu? Saya balikin, itu pasti salah kamu. Kenapa kok begitu? Ya kamu pengennya apa? Saya pengennya pulang Pak ke rumah itu seperti surga. Ketemu bidadari, ketemu malaikat. Dia bilang tetap salahmu. Kenapa begitu? Coba saya tanya. Kalau malaikat tinggalnya di mana? Di surga. Nah berarti yang salah lu. Kalau lu mau pulang ketemu malaikat, lu harus ciptakan surga. Ya kan? Kalau lu pulang yang lu temui itu setan, berarti lu menciptakan apa di rumah? Neraka. Nah, jadi ubahlah pola pikir, sudut pandang, dan perilaku kita. Maka ketika itu sudah berubah, saya percaya kita akan merasa beruntung. Tapi kalau saya mencoba menerapkan fokus tadi, Bro Doni, belum tentu semuanya. Apa? Iya, makanya saya fokus sama ada ngelihat Desi gitu kan ya. Kenapa pas waktu lagi di jalan nggak ada Desi? Ya karena Desi Rahelia cuma satu. Desi Rahelia Siagian, Pak. Oh iya, Desi Rahelia Siagian cuma ada satu. Kalau Desi yang lain mungkin banyak. Itulah bedanya manusia ya, keunikannya. Dari sekian miliar manusia di muka bumi ini tidak ada yang sama persis. Mirip bisa, ya kan? Bahkan kembar identik pun sama. Tapi kalau dicari dengan teliti ada perbedaannya. Dengan demikian mengajarkan kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau menurut saya penasaran nih, kalau orang sukses itu pasti memiliki kriterianya dong. Kalau menurut Pak Doni dan Pak Roni gimana? Ya kriteria orang sukses pasti ada dong. Apa ya. itu? Nah tergantung. Nanti kalau kita bahas di sini kan pasti akan lama. Kita bahas nanti berikutnya. Berikutnya enggak? Iya, tetapi kalau misalnya sederhananya ya, sederhananya namanya kriteria mie aja ada kok yang bawa ingredientsnya. Masa sukses itu nggak ada sih? Nah itu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, nanti kita bahas ya teman-teman. Oke, itu dia tadi pembahasan kita. Kita udah sama-sama nyimak pembahasan di topik kali ini, keberuntungan atau kesuksesan. Terima kasih buat sahabat Elzon yang sudah menonton. Sampai jumpa di L-Talk Empower Life Through Communication selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.